Pernahkah Anda merasa heran, mengapa orang yang dikenal jujur, taat beribadah, dan selalu menjaga akhlaknya justru mendapatkan perlakuan yang buruk? Mengapa orang yang lurus dan berhati bersih justru harus mengalami penderitaan, fitnah, bahkan pengkhianatan dari orang-orang di sekitarnya? Pertanyaan ini sering muncul di hati banyak orang, bahkan tidak sedikit yang meragukan keadilan Tuhan karena melihat orang-orang baik disakiti, sementara yang zalim terlihat bahagia. Namun, mari kita telusuri lebih dalam, karena ternyata apa yang tampak sebagai ketidakadilan di permukaan bisa jadi adalah bentuk kasih sayang dan rencana terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian adalah sunnatullah, kedekatan yang berlaku untuk semua. Ujian bukanlah bentuk hukuman, melainkan ketetapan hidup yang berlaku bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi mereka yang paling mulia. Bahkan para nabi dan rasul, yang kedudukannya paling dekat dengan Allah, tetap diuji dengan berbagai cobaan yang berat. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam. Sejak kecil beliau adalah anak yang soleh, cerdas, dan penuh kasih. Namun justru karena kebaikannya itulah dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dicelakai, dan akhirnya dijual sebagai budak. Padahal tidak ada satu pun kesalahan yang ia lakukan. Nabi Muhammad, manusia terbaik sepanjang masa, juga mengalami perlakuan yang lebih menyakitkan. Dilempari batu, diusir dari tanah kelahirannya, dituduh gila dan tukang sihir, bahkan harus melihat orang-orang terdekatnya wafat karena siksaan orang kafir. Semua ini menunjukkan bahwa ujian bukanlah tanda bahwa Allah tidak menyayangi. Justru sebaliknya, ujian adalah bentuk perhatian dan bukti bahwa Allah sedang membentuk pribadi kita menjadi lebih kuat, lebih bersabar dan lebih dekat kepadanya. Ujian sebagai jalan meningkatkan derajat. Ketahuilah sahabat cermin Muslim, bahwa setiap kesulitan yang dialami seorang hamba tidak pernah sia-sia. Allah adalah zat yang maha adil. Tidak ada satupun air mata yang jatuh, kecuali diketahui olehnya. Tidak ada satupun rasa sakit yang dialami seorang mukmin yang tidak dicatat sebagai pahala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, setiap ujian yang datang kepada kita sudah disesuaikan dengan kekuatan yang kita miliki. Dan ketika kita berhasil melewati ujian tersebut dengan sabar dan tawakal, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah, tapi ternyata amalannya belum cukup untuk mencapainya. Maka Allah pun mengujinya agar ia layak mendapatkan derajat tersebut. H.R. Abu Dawud. Kesulitan nasiblah kalian menuju kemudahan. Salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam adalah bahwa setiap kesulitan pasti diikuti oleh kemudahan. Ini bukan sekadar penghiburan, tetapi janji dari Allah yang termaktub dalam surah Al-Insyirah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Al-Insyirah. Sungguh, tidak ada malam yang abadi. Gelap akan digantikan oleh cahaya, dan air mata akan diganti dengan senyuman. Kita seringkali hanya melihat bagian yang menyakitkan dari sebuah ujian, tanpa menyadari bahwa di balik itu ada rencana Allah yang jauh lebih indah. Allah tidak pernah zalim. Sahabat cermin Muslim, satu hal yang harus selalu kita tanamkan dalam hati, Allah tidak pernah zalim. Tidak ada satu pun ketidakadilan yang berasal darinya. Jika ada yang tampak tidak adil, bisa jadi karena keterbatasan kita dalam memahami rencananya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42, dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Orang yang menyakiti kita mungkin tidak mendapatkan balasan langsung di dunia, tapi percayalah keadilan Allah akan datang. Bisa jadi dalam bentuk balasan yang lebih sempurna di akhirat kelak, tempat di mana segala amal akan diperhitungkan dengan seadil-adilnya. Ujian membentuk pribadi yang tangguh. Tanpa disadari, ujian seringkali menjadi alat untuk membentuk kekuatan mental dan spiritual kita. Orang yang tidak pernah diuji biasanya rapuh saat menghadapi tekanan. Sebaliknya, mereka yang terbiasa menghadapi kesulitan dengan sabar dan iman akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Ujian membentuk karakter, ia mengasah jiwa, ia melatih kesabaran, dan yang terpenting ia menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ketika tidak ada lagi tempat bergantung, maka satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah. Dan saat itulah iman kita benar-benar hidup. Jaga jarak dari lingkungan yang merugikan. Islam tidak menyuruh kita untuk terus-menerus
bertahan dalam lingkungan yang toksik atau berbahaya. Justru Islam mengajarkan kita untuk menjauhi keburukan, menjauhi orang-orang yang selalu menyakiti, dan menjaga diri dari lingkungan yang merusak. Rasulullah bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Baca Tirmidzi, namun tetap ada batasnya. Jika lingkungan tersebut benar-benar membahayakan jiwa dan iman kita, maka menjauh adalah langkah yang bijaksana. Allah akan memsanggati dengan yang lebih baik. Percayalah, setiap luka yang kita alami karena mempertahankan kebaikan akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kadang kita kehilangan orang yang kita sayangi, disakiti oleh orang yang kita percayai, atau dikhianati oleh mereka yang kita bantu. Tapi ingatlah firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hidupmu kecuali Dia hendak menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kesabaran adalah kunci keberuntungan. Orang-orang yang sabar adalah mereka yang paling beruntung. Karena sabar itu berat, maka ganjarannya pun sangat besar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bayangkan, tanpa batas. Tidak terhitung, karena hanya Allah yang tahu betapa beratnya beban yang kita tanggung, dan betapa kuatnya usaha kita untuk tetap bertahan dalam iman. Balasan sejati di akhirat, sahabat cermin muslim. Jika di dunia ini kamu merasa tidak mendapatkan keadilan, maka yakinlah bahwa balasan sejati ada di akhirat. Semua keluhan, tangisan, dan luka yang kamu pendam akan dibalas dengan keadilan yang sempurna. Rasulullah bersabda, hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hingga kambing yang tidak bertanduk akan dibalas karena ditanduk oleh yang bertanduk. HR Muslim. Jadi jika ada orang yang menyakitimu, memfitnahmu, atau merendahkanmu tanpa alasan yang benar, tetaplah tenang. Serahkan semuanya kepada Allah. Dia yang paling tahu, dan Dia yang akan membalas dengan seadil-adilnya. Akhirnya kebaikan akan menang. Di akhir segala ujian, akan tiba masanya di mana cahaya kebaikan mengalahkan gelapnya kezaliman. Orang yang bersabar dan terus menjaga amalnya akan keluar dari ujian dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih bersih. Allah tidak akan membiarkan hambanya terpuruk jika ia tetap setia kepadanya. Jangan pernah merasa putus asa. Jangan pernah mengira bahwa Allah meninggalkanmu, karena justru di saat kamu merasa paling sendiri, Allah sedang paling dekat denganmu. Sahabat cermin muslim yang dirahmati Allah. Jika hari ini kamu sedang berada dalam kondisi sulit, sedang diuji oleh Allah, atau sedang merasa dikhianati, disakiti, dan diperlakukan tidak adil, maka tetaplah bersabar. Karena di balik ujian itu, ada kebaikan besar yang sedang dipersiapkan untukmu. Ujian bukanlah hukuman, ia adalah sarana untuk mengangkat derajatmu, untuk membersihkan jiwamu, dan untuk mendekatkanmu pada Allah. Maka tetaplah berjalan di jalan kebaikan, meskipun itu sulit, karena pada akhirnya, kebaikanlah yang akan menang. Ujian adalah alarm spiritual. Sahabat cermin muslim, dalam hidup ini kita sering terlalu larut dalam kenyamanan dunia. Kita sibuk dengan pekerjaan, rutinitas, pencapaian, dan kadang melupakan hakikat kita sebagai hamba. Maka seringkali, Allah mengetuk hati kita dengan ujian sebagai cara agar kita tersadar. Sakit, kehilangan, kegagalan, bahkan pengkhianatan, semua itu bisa jadi adalah alarm dari Allah agar kita kembali mendekat. Karena sejatinya, manusia paling mudah tersungkur di hadapan Allah saat dalam keadaan lemah. Ujian bukan pertanda bahwa Allah menjauh, melainkan justru tanda bahwa Dia rindu didatangi oleh hambanya. Seperti orang tua yang membangunkan anaknya dengan lembut saat fajar, begitu pula Allah membangunkan jiwa kita dengan ujian agar kita tidak tertidur dalam kelalaian. Ujian menjauhkan kita dari kesombongan. Bayangkan jika hidup seseorang terus berjalan mulus, rezeki lancar, dipuji banyak orang, tidak pernah disakiti, dan semua keinginan tercapai, maka sangat mungkin hatinya akan condong pada kesombongan. Dia bisa lupa diri, merasa paling benar, dan akhirnya menjauh dari Allah. Ujianlah yang membuat hati tunduk. Ujianlah yang mengikis kesombongan. Ketika manusia menyadari kelemahan dan keterbatasannya, maka di saat itu pula ia merendah di hadapan Tuhannya. Dalam banyak kisah, orang-orang besar justru ditempa melalui penderitaan. Mereka yang pernah jatuh akan lebih tahu rasanya sakit.
Mereka yang pernah disakiti akan lebih pandai memahami orang lain. Ujian menjadikan seseorang lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih memahami nilai dari sebuah kebaikan. Ujian menghidupkan kepekaan sosial. Seringkali kita tidak memahami penderitaan orang lain sampai kita sendiri merasakannya. Maka Allah memberi kita sebagian rasa sakit agar kita belajar peduli. Orang yang pernah lapar akan lebih peka terhadap orang miskin. Orang yang pernah difitnah akan lebih hati-hati dalam menilai orang lain. Dan orang yang pernah merasa kehilangan akan lebih menghargai kehadiran sahabat cermin Muslim. Rasa empati lahir dari luka. Dan hanya hati yang pernah pecah yang mampu mengerti bagaimana cara menyatukan hati yang lain. Jadi jika kamu pernah terluka, jangan hanya sibuk menatap bekas lukanya. Lihatlah lebih jauh, barangkali melalui luka itulah Allah sedang memberimu hati yang lebih luas untuk memahami manusia lainnya. Jangan berburuk sangka kepada Allah dalam menghadapi ujian. Hal yang paling berbahaya adalah ketika hati mulai berburuk sangka kepada Allah. Mengapa aku? Apa salahku? Atau apakah Allah tidak mencintaiku lagi? Padahal Allah Maha Tahu dan Maha Sayang. Setiap takdirnya memiliki hikmah. Walau tak semua bisa kita pahami hari ini. Ibarat seorang anak kecil yang dibawa ibunya ke dokter, lalu disuntik hingga menangis. Sang anak tidak tahu bahwa itu untuk menyembuhkannya. Ia hanya tahu rasa sakit, tapi sang ibu tahu dan tetap menyayanginya. Begitu juga kita. Kita hanya melihat ujung penderitaan, sementara Allah melihat seluruh perjalanan. Kekuatan sejati terlihat saat diuji. Sahabat cermin Muslim, kekuatan sejati seseorang tidak terlihat saat semuanya berjalan mudah. Tapi ketika badai datang lalu ia tetap berdiri tegak dengan doa dan keyakinan, disitulah nilai dirinya bersinar. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ujian adalah pembuktian iman. Ujian membedakan antara yang hanya berkata dan yang benar-benar bertawakal. Karena itulah para nabi, orang soleh dan kekasih Allah diuji berkali-kali. Semakin tinggi derajatnya, semakin berat ujiannya. Allah tidak pernah lupa akan kesabaranmu. Jika kamu bersabar menangis di malam hari, tetap menjaga kebaikan walau dibalas keburukan, tetap memaafkan walau hati sakit, dan tetap mengulurkan tangan walau sering ditarik mundur, maka percayalah, tidak satu pun dari itu yang sia-sia di sisi Allah. Allah mencatat, bahkan setiap helaan napas dalam kesedihan pun dihitungnya. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Fokus pada perbaikan, bukan pembalasan. Salah satu godaan terbesar saat kita disakiti adalah membalas dengan cara yang sama. Tapi Islam mengajarkan kita untuk fokus pada perbaikan, bukan pembalasan. Balas dendam hanya akan memperpanjang luka, tapi memaafkan, meskipun tidak mudah, adalah bentuk tertinggi dari kekuatan hati. Bukan berarti kita lemah, tapi kita menyerahkan keadilan kepada Allah, bukan kepada nafsu. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40, balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Jangan hanya bertahan, tapi tumbuhlah. Ujian bukan sekadar untuk kita bertahan, tapi agar kita tumbuh. Tidak cukup hanya menunggu badai reda, tapi kita juga harus belajar menari dalam hujan. Ujian membuat kita belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia, untuk memperdalam doa, bukan sekadar membacanya, untuk memahami bahwa rezeki bukan hanya uang, tapi juga ketenangan hati. Sahabat cermin Muslim, orang yang pernah diuji dengan luka hati biasanya lebih tulus dalam mencintai, yang pernah kehilangan biasanya lebih menghargai, dan yang pernah jatuh biasanya lebih kuat saat berdiri kembali. Baik, pilih untuk tetap menjadi baik. Mungkin dunia tak adil, tapi kita tetap bisa memilih untuk jadi orang baik. Kita bisa memilih untuk tetap jujur meski dibohongi, tetap memberi meski tak dihargai, tetap menyayangi meski dilukai. Kenapa? Karena Allah yang kita tuju, bukan mereka. Kebaikan bukan tentang pantas atau tidaknya seseorang menerima, tapi tentang kita yang tetap ingin menjadi pribadi yang diridai Allah. Di balik ujian ada doa yang lebih didengar. Ketika seseorang diuji, maka doanya memiliki bobot yang lebih besar di sisi Allah. Tangisan orang yang dizalimi adalah doa yang langsung naik tanpa penghalang. Rasulullah bersabda, takutlah kamu kepada doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Ecer Bukhari dan Muslim. Maka manfaatkan saat ujian sebagai waktu terbaik untuk memperbanyak doa.
minta kekuatan, minta kelapangan hati, dan mintalah gantinya yang lebih indah di dunia dan akhirat. Jika kamu saat ini sedang diuji, disakiti, atau dihina tanpa alasan, jangan takut. Kamu sedang berada di jalur orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ingatlah, ujian adalah kehormatan, bukan kehinaan. Sabar adalah kemenangan, bukan kelemahan. Dan air mata karena Allah adalah cahaya di sisinya. Percayalah, tidak ada kebaikan yang akan sia-sia. Tidak ada kesabaran yang akan luput dari balasan. Allah melihat, Allah tahu, dan Allah akan membalas dengan cara terbaiknya. Maka teruslah menjadi baik. Bukan karena orang lain, tapi karena Allah. Akhirnya, kebaikanlah yang akan menang. Hati yang terluka adalah ladang pahala. Sahabat cermin Muslim, salah satu keistimewaan dalam Islam adalah bahwa setiap luka yang kita alami karena mempertahankan iman dan kebaikan akan berubah menjadi ladang pahala. Bahkan ketika kita memilih diam dan menahan diri dari membalas keburukan orang lain, itu tidak akan sia-sia. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, ataupun kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadits Bukhari dan Muslim. Maka ketika kamu bersabar atas ucapan yang menyakitkan, atau atas fitnah yang menghancurkan reputasimu, sesungguhnya kamu sedang menanam benih kebaikan yang kelak akan berbuah di dunia dan akhirat. Tanda cinta Allah adalah diuji. Seringkali kita salah mengartikan ujian. Kita berpikir, kalau Allah mencintaiku, seharusnya hidupku tenang dan bahagia. Padahal justru ujian adalah tanda bahwa Allah peduli dan ingin kita naik ke level iman yang lebih tinggi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah. Baca Tirmidzi, orang yang diuji berarti diperhatikan oleh Allah, sama seperti seorang pelatih yang hanya melatih serius murid-murid terbaiknya. Demikian juga Allah menguji hamba-hambanya yang Dia kehendaki untuk naik derajatnya. Jangan takut kehilangan jika Allah bersamamu. Sahabat cermin Muslim, dunia ini fana. Segala sesuatu yang kita miliki bisa hilang kapan saja. Harta, jabatan, bahkan orang-orang yang kita cintai. Tapi ketahuilah, selama Allah bersamamu, kamu tidak benar-benar kehilangan apapun. Bahkan ketika kamu ditinggalkan oleh semua orang, selama hatimu terpaut kepada Allah, kamu akan tetap merasa cukup. Ujian sering datang dalam bentuk kehilangan. Tapi dalam kehilangan itulah kita justru menemukan hal yang lebih penting, bahwa ketenangan sejati hanya ada dalam kedekatan dengan Allah, keikhlasan cahaya dalam gelap. Ketika kamu melakukan kebaikan lalu dikhianati, jangan berhenti berbuat baik, karena kebaikan itu bukan untuk mereka, tapi untuk Allah. Jangan biarkan luka membuatmu berhenti menebar cahaya. Keikhlasan adalah kekuatan luar biasa. Ia membuat kita tetap tersenyum meski dalam kesedihan. Ia membuat kita tetap memberi meski tak pernah menerima. Dan ia membuat kita tetap bersujud meski tak kunjung melihat jawaban dari doa-doa kita. Allah melihat setiap ikhlas yang tersembunyi, dan Dia tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Makin dekat kepada Allah, semakin banyak ujian. Kita perlu memahami satu prinsip, semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin berat ujiannya. Ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Para nabi diuji dengan cara yang luar biasa. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Nabi Musa diuji dengan ancaman pembunuhan dan penolakan kaumnya. Nabi Muhammad sendiri diuji dengan berbagai fitnah dan penderitaan, padahal beliau adalah manusia paling mulia. Semua itu terjadi karena ujian adalah sarana penguatan, bukan pelemahan. Belajarlah dari orang-orang soleh. Kisah orang-orang soleh yang diuji bisa menjadi cermin bagi kita. Lihatlah kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang dipenjara dan dicambuk hanya karena mempertahankan akidahnya. Atau kisah Ibnu Taimiyah yang menghabiskan hidupnya di balik jeruji karena memperjuangkan kebenaran. Mereka tidak menyerah, mereka tidak berhenti, karena mereka yakin Allah melihat semua usaha mereka, dan balasan dari Allah jauh lebih besar daripada pujian manusia. Menggoda manis meli diwandangkan terdegar. Terkadang, kita disakiti oleh orang-orang yang tersesat jalannya, tapi jika kita mampu bersabar memaafkan, dan tetap menunjukkan akhlak baik, maka kita bisa menjadi jalan hidayah bagi mereka. Berapa banyak orang yang berubah karena melihat kebaikan hati seseorang yang mereka sakiti? Berapa banyak orang yang menyesal setelah menyadari bahwa orang yang mereka fitnah justru mendoakan mereka?
maka jadilah pelita yang tetap menyala meskipun ditiup angin kebencian. Karena bisa jadi, sinar itu akan menjadi petunjuk bagi orang lain yang sedang dalam gelap. Sabar itu aktif, bukan pasif. Seringkali sabar disalahartikan sebagai diam atau menyerah. Padahal dalam Islam, sabar adalah tindakan aktif. Ia adalah kekuatan untuk tetap bergerak, tetap berjuang, dan tetap taat walau hati terluka. Sabar bukan berarti tidak menangis, tapi sabar adalah tetap sholat meski hati hancur. Sabar adalah tetap baik meski dikhianati. Sabar adalah tetap tersenyum meski hati ingin menjerit. Berbaik sangka adalah penjaga hati. Salah satu penawar terbaik saat diuji adalah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka bahwa di balik semua ini ada hikmah. Bahwa setiap tetes air mata akan dibalas dengan kelegaan. Bahwa setiap kesabaran akan diganjar dengan kejutan indah dari langit. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita meyakini bahwa Allah akan menolong, maka pertolongannya akan datang. Jika kita yakin bahwa Allah akan membalas kebaikan, maka balasan itu akan menghampiri. Saatnya menguatkan doa. Doa bukan sekadar ritual, ia adalah komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Dan saat kita sedang diuji, itulah saat paling dekat antara hati dan Allah. Jangan pernah meremehkan doa, karena doa bisa mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Doa bisa membalik takdir, dan doa bisa menjadi penguat di saat hati ingin menyerah. Perbanyaklah doa dalam kesulitan. Tangisilah segala keluh di sepertiga malam. Ceritakan semuanya kepada Allah. Karena Dia Maha mendengar dan Maha menolong. Jangan cari pembenaran, carilah perubahan. Saat kita disakiti, ada dua pilihan. Menyalahkan orang lain terus-menerus, atau belajar memperbaiki diri. Islam mengajarkan kita untuk terus bercermin, bukan mencari pembenaran. Terkadang, Allah mengizinkan kita disakiti agar kita lebih bijak dalam memilih teman, agar kita lebih tegas dalam menjaga batas, dan agar kita tidak terlalu mudah membuka hati kepada sembarang orang. Jadikan setiap luka sebagai pelajaran, bukan untuk menghakimi tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ujian bukan akhir tapi awal perjalanan yang baru. Dan akhirnya, ujian bukanlah tanda berakhirnya kehidupan. Ia justru bisa menjadi gerbang menuju kehidupan yang lebih bermakna. Berapa banyak orang yang baru memulai bisnis setelah kehilangan pekerjaan? Berapa banyak yang baru mulai menulis buku setelah kegagalan cinta? Dan berapa banyak yang baru rajin sholat setelah terkena musibah? Ujian bisa mengubah arah hidup. Maka sambutlah ia dengan hati yang ridha. Karena bisa jadi, di balik itu ada jalan yang selama ini kita minta dalam doa. Sahabat cermin muslim yang dimuliakan Allah. Kini kita memahami bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan bentuk cintanya. Bahwa air mata bukanlah kelemahan, tapi bagian dari perjalanan menuju penguatan iman. Jangan menyerah, jangan berhenti di tengah jalan. Ujian hanyalah fase sementara, dan setelah itu akan datang fase pemulihan, kedamaian dan kebahagiaan. Dan jika tidak di dunia, maka pasti di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tangguh, sabar dan ikhlas menghadapi setiap ujian. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibalas dengan derajat tinggi karena kesabaran kita.